wujud komitmen dari Berdaya Bareng untuk memberdayakan perempuan, pemuda, dan juga kaum disabilitas, terutama fokusnya yaitu untuk Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi Tengah, seperti itu. Jadi kaum marginal yang ada di Sulawesi Tengah. Itu kan sangat penting nih dunia digital saat ini, bagaimana kita membangun personal brandingnya kita di media sosial, di dunia digital yang akan mendukung kita nanti ke depannya di perkembangan digital ini. Itu yang paling menambah skill saya. Kemudian skill menjadi fasilitator gitu. Bagaimana mendampingi masyarakat, kemudian bagaimana kita bisa berdampak bagi orang lain. Megalis Podcast, persembahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kominfo, khususnya Sobat Megalis pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Sari selaku host pada podcast kali ini. Nah, kali ini Megalit Podcast akan membahas tentang tantangan perkembangan era digital. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat menghadapi yang namanya era digital dan juga harus beradaptasi terhadap perkembangan tersebut. Maka sebagai masyarakat sudah seharusnya beradaptasi dan juga masyarakat berbagai lapisan perlu adanya peningkatan pemahaman tentang perkembangan era digital saat ini. Dan juga perlu adanya dukungan dari berbagai pihak yang akan terlibat. Maka dengan hal itu tercapainya tujuan utama yaitu agar setiap masyarakat dapat merasakan nyaman menggunakan teknologi modern dan juga siap menghadapi tantangan dengan percaya diri. Maka dari itu pada segmen kali ini kami menghadirkan Yayasan Inklusif Berdaya Bareng dari Indonesia Timur yang akan mendiskusikan tentang Digital Access Program atau yang bisa disebut dengan DAP. Di hadapan saya saat ini ada narasumber kece kita dan juga ada peserta yang sempat terlibat pada kegiatan tersebut. Nah, saya mau perkenalan dulu nih sama kakak. Oke kak. Selamat sore, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik nih ya. Jadi perjalanan dari rumah ke sini bagaimana nih perasaannya? Perasaannya dumba-dumba dan juga senang gitu ya bisa hadir dalam podcast ini. Dak dikduk dan juga tetap semangatnya on power. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke penonton perkenalan diri, namanya siapa, dari mana, apakah masih kuliah atau tidak, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak. Halo semuanya, saya Septia Nindi, bisa dipanggil Nindi, dan saya dari fasilitator Digital Access Program 2024 dari Yayasan Berdaya Bareng yang bekerja sama dengan British Embassy dan UK International Development. Wow, jangkauannya sudah sangat luas ini. Nah, di sini juga ada pesertanya. Kita akan tanya juga nih perkenalan dari peserta kita pada kali ini. Oke Kak, bisa diperkenalkan namanya siapa ke teman-teman? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Mirwan. Saya masih mahasiswa dari Universitas Tadulako dan salah satu peserta terpilih untuk mengikuti program Digital Access Program 2024 di Sulteng. Iya, sekedar informasi, ini semuanya masih sepantaran umurnya nih. Kebetulan juga Kak Mirwan kakak kelas saya di Untat. Oke, nah kita sudah perkenalan sedikit bersama fasilitator kita dan juga peserta dalam kegiatan tersebut. Nah, kita langsung saja nih ke pertanyaan pertama yang paling mendasar. Tadi kan kita sudah dengar bahwa berdaya bareng. Apa sih sebenarnya berdaya bareng itu, Kak? Baik, terima kasih kakak host. Kakak host ya. Namanya siapa ya? Fira. Oh, Kak Fira. Oke, baik. Jadi Kak Fira, Berdaya Bareng itu merupakan yayasan inklusif, khususnya fokusnya pada Indonesia Timur, pengembangan masyarakat di Indonesia Timur, seperti itu. Jadi Yayasan Berdaya Bareng itu ada di suatu lingkup, yaitu dari Setara Berdaya Group, seperti itu. Oke, nah berarti dalam naungan Setara Berdaya Group. Ya, betul sekali. Oke, nah sejauh ini kan pasti setiap organisasi itu ada yang namanya fokus. Nah, kalau dalam Berdaya Bareng ini
ini mereka di lingkup apakah? Apakah pemberdayaan saja atau yang lainnya? Oke, siap. Jadi Berdaya Bareng ini lingkupnya tuh yaitu fokusnya pada pemberdayaan pemuda, perempuan, dan juga penyandang disabilitas. Jadi 3 itu, Kak. Wah, jadi alhamdulillahnya menurut saya hadirnya Berdaya Bareng ini karena mereka menyetarakan semua hak dari berbagai kalangan pihak termaksud perempuan, pemuda, dan juga penyandang disabilitas. Jadi program ini dan juga teman-teman dari Berdaya Bareng ini sangat bermanfaat hadir di lingkup Sulawesi Tengah ini. Nah, berarti Berdaya Bareng ini sebuah NGO. Iya, betul sekali. Iya, oke. Nah, tadi kan kita sudah dengar pengantar bahwa ada Digital Access Program 2024. Nah, boleh dijelaskan Kak, apa sih sebenarnya DAP tersebut? Baik, DAP itu merupakan wujud komitmen dari Berdaya Bareng untuk memberdayakan perempuan, pemuda, dan juga kaum disabilitas, terutama fokusnya yaitu untuk Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi Tengah, seperti itu. Jadi kaum marginal yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, di mana di Sulawesi Tengah itu terdapat 3 kabupaten, yaitu 3 kabupaten dan 2 kabupaten dan 1 kota nih, Kak. Jadi dari Sigi, Donggala, dan juga Kota Palu, seperti itu. Oke, nah Kak, mungkin Kakak bisa tahu sedikit mengenai program ini kan hasil kerjasama dari British Embassy dan UK International Development. Nah, sebelum itu bagaimana sih bisa sampai kerjasama? Maksudnya apakah ada usung sampai mereka tertarik mengajak kerjasama? Itu bagaimana Kak? Baik, jadi kalau kerjasama itu karena di sini saya posisinya sebagai fasilitator, Kak. Jadi saya itu fasilitator di Sulawesi Tengah. Jadi tim Berdaya Bareng tuh merekrut kami 3 fasilitator di Sulawesi Tengah. Dan untuk program dari UK ini mungkin ya ini sudah ada kerjasama ya sebelumnya dari tahun 2022 sampai komitmennya itu hingga sekarang 2024, seperti itu, Kak. Oke, saya lupa ternyata kita fasilitator. Iya, Karena fasilitator juga menempuh beberapa jarak supaya jadi fasilitator. Saya lupa, saya kira Kakak salah satu pengurusnya. Ya, nah tadi kan sudah disebut bahwa ada 3 kabupaten dan sebagainya. Nah, saya mau tahu lebih rincinya siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini. Baik, jadi yang terlibat dalam kegiatan Digital Access Program ini, Kak, adalah masyarakat, pemuda, penyandang disabilitas, dan juga perempuan dari Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Di mana lebih spesifiknya lagi adalah teman-teman UMKM, kemudian teman-teman mahasiswa. Jadi menariknya di program ini mencakup lintas generasi, seperti itu, Kak. Ya. Nah, kalau fasilitator sendiri mungkin Kakak tahu bagaimana cara sampai para komunitas ini bisa sampai mendaftar di kegiatan ini? Apakah Kakak tahu bagaimana prosesnya? Tahu sekali, karena kami sebagai fasilitator itu tugas kami untuk mengasesmen para peserta yang masuk dari Sulawesi Tengah, yang mendaftar dari Sulawesi Tengah, seperti itu. Untuk cara pendaftarannya tahu Kak? Tahu. Oke. Melalui apa itu Kak? Ya, baik. Jadi pendaftarnya itu, Kak, ada sekitaran 1.000 lebih. Wow. Kemudian di Sulawesi Tengah terpilih 157 yang terdaftar yang lolos sebagai peserta online. Jadi ada online digital, pelatihan online-nya dulu, Kak, seperti itu. Nah, kemudian dari sekitaran 157 peserta dari Sulawesi Tengah itu diseleksi lagi untuk mengikuti offline bootcamp, digital offline bootcamp. Itu dari 157 diseleksi menjadi 30 peserta terbaik dari Sulawesi Tengah untuk mengikuti digital offline bootcamp. Wah, ternyata sudah mekanismenya sudah dijelaskan oleh Kakak. Terus Kak, untuk waktu pelaksanaannya itu dari perekrutan hingga selesai ini sampai kapan? Kalau tidak salah ingat itu dari bulan September ya, Kak Mirwan ya. Iya, dari bulan September hingga sekarang. Dan juga kalau saya sebagai fasilitator itu dari bulan September, tapi kalau para peserta ini kita mulai dari Oktober. Jadi seperti itu. Jadi Oktober sudah mulai running programnya, seperti itu, Kak. Oke, berarti sudah sempat terlaksana. Iya, online. Jadi kalau untuk sekarang ini Kak, prosesnya sudah tahap mana ini? Wah, luar biasa. Baik. Jadi mungkin juga para penonton di sini excited ya, bersemangat. Sudah sampai di mana sih perkembangan dari para peserta sekarang? Nah, jadi
di awal bulan November kemarin Kak, kami melaksanakan digital offline bootcamp yang mana dari 30 peserta terbaik Sulawesi Tengah akan membuat project seperti itu Kak. Jadi sebuah project yang tujuannya juga untuk peserta layer kedua. Jadi mereka yang 30 peserta ini terpilih menjadi fasilitator kembali Kak. Seperti itu. Jadi fasilitator kembali untuk melatih, membuat pelatihan untuk peserta layer kedua yang mana mereka sudah peta-petakan gitu para peserta penerimanya kayak gitu. Penerima manfaat. Oke, penerima manfaat ini berarti atau tetap dalam lingkup peserta itu atau berdampak untuk di luar dari ini? Di luar lagi Kak, jadi direkrut lagi nih peserta baru seperti itu. Seperti itu. Iya. Nah, tadi kan kita sudah bicara nih mengenai proses dan mekanisme dan juga bagaimana sih berdaya bareng berdampak untuk seluruh masyarakat dan mereka akan membuat part 2-nya seperti itu bahasanya. Nah, tadi kan sudah dengan fasilitatornya, kita mau tanya-tanya lagi nih terhadap peserta kece kita, karena peserta ini yang lolos ya, dan diberikan kesempatan untuk menerima manfaat jadi di AP tersebut. Nah, yang saya mau tanyakan, sebenarnya apa saja materi yang didapatkan dari kegiatan ini? Karena kan kita kan tidak tahu bagaimana ini, apa yang kalian dapatkan, dan juga apa sih yang sebenarnya akan yang kalian bikin gitu. Oke, jadi kalau pelatihan tadi seperti dikatakan sama Kak Nindi, itu ada sesi online dan offline bootcampnya. Nah, kalau di sisi online itu kami laksanakan sebanyak 4 minggu, 1 bulan. Jadi setiap minggu itu ada setiap minggu 1 materi. Di week pertama kami belajar tentang KGBO, kekerasan gender berbasis online. Jadi kayak bagaimana tentang bullying, perundungan di media sosial. Terus di minggu kedua kami belajar tentang literasi digital. Kan tentang digital program nih. Literasi digital itu kami belajar tentang bagaimana cybercrime, bagaimana melindungi diri dari ancaman dunia digital. Kemudian di week ketiga, minggu ketiga kami belajar tentang digital skill. Nah, digital skill ini kayak skill apa saja sih yang dibutuhkan di dunia digital ini? Itu kayak kemarin kami belajar tentang membuat portofolio, personal branding, digital marketing. Nah, di yang terakhir, di minggu terakhir itu belajar tentang literasi keuangan. Jadi bagaimana kita mengelola keuangan, terus mengenal vintage atau finansial teknologi yang saat ini semakin banyak nih, seperti itu. Nah, kalau di bagian offline-nya itu lebih seru lagi. Nah, offline itu ibaratnya kita belajar tentang bagaimana penerapannya, implementasi dari pembelajaran online tadi. Di offline kami belajar tentang kepemimpinan, kemudian belajar tentang community development, bagaimana mengelola komunitas, kemudian bagaimana membuat proposal kalau mau dalam komunitas, merancang proposal, dan yang terakhir terus kami belajar tentang menjadi seorang fasilitator. Seperti yang disinggung tadi kan, jadi fasilitator ke depannya. Berdampak kembali untuk masyarakat sekitar. Nah, sebenarnya berdaya bareng ini sangat bagus nih karena mereka mengajarkan kepada pribadi bagaimana sih sebenarnya kita siap terhadap tantangan di era digital saat ini, dan juga berikutnya bagaimana sih ketika mereka dihadapkan dengan komunitas dan mereka akan berdampak ke komunitas tersebut. Nah, mereka juga diajarkan bagaimana juga berbisnis tadi ya sempat dikatakan, dan juga bagaimana sih cara berorganisasi untuk kepemimpinan diri sendiri dan berdampak untuk organisasi sekitar, dan juga setelah itu mereka akan kembali berdampak untuk masyarakat ini. Nah, apa kegiatan ini yang bermanfaat bagi pengembangan skill dan kompetensi digital dirimu? Jadi apa semua yang kau rasakan? Kalau kompetensi dan pengembangan diri sangat banyak, mulai dari offline sampai online-nya. Kalau yang seperti saya bilang tadi, mulai dari pembuatan portofolio yang sebenarnya sudah ada, tapi kalau di sini ternyata saya mendapat insight baru, teman-teman. Oh, ternyata membuat portofolio itu seperti ini ya. Kemudian membuat misalnya personal branding, itu kan sangat penting nih di dunia digital saat ini, bagaimana kita membangun personal brandingnya kita di media sosial, di dunia digital yang akan mendukung kita nanti ke depannya di perkembangan digital ini. Itu yang paling menambah skill saya. Kemudian skill menjadi fasilitator gitu. Bagaimana mendampingi masyarakat, kemudian bagaimana kita bisa berdampak bagi orang lain. Iya, menjadi seorang public speaker ya, dan juga kalau sejauh ini Kak sudah ada exposure yang didapat, maksudnya memasukkan portofolio dan di suatu perusahaan atau dan sebagainya, sudah pernah memasuki? Belum pernah. Oke, lain kali dicoba Kak supaya
ilmunya lebih, oh ternyata seperti ini, dan setelah dari ini saya ternyata berhasil untuk memasukkan portofolio saya. Karena untuk yang tadi disebutkan bahwa saat ini memang peluang untuk diterimanya kerja itu sangat besar, apalagi yang sudah diajarkan berdaya saing dan juga yang kakak implementasikan. Karena sejauh ini juga yang saya lihat banyak open recruitment yang mencari sosok-sosok yang seperti dibangun oleh berdaya saing ini sendiri. Nah, kalau materi sesi favoritnya kakak yang paling berkesan itu? Kalau materi sesi berkesan tentu yang pada saat offline. Karena pada saat offline itu kami kan dibilang tadi 30 peserta dengan latar belakang yang berbeda, lintas generasi. betul. Yang mulai umur 20-an sampai 40-an, yang latar belakangnya ada seorang guru, mahasiswa, UMKM, ada juga dari ibaratnya dari NGO seperti itu. Nah, di situ kami berinteraksi, saling bertukar pikiran tentang kayak menghadapi masalah misalnya tadi membuat komunitas. Jadi kami dapat banyak perspektif nih. Oh, kalau dari perspektif UMKM bagaimana? Perspektif misalnya kalau yang lintas generasi nih, yang biasanya Gen Z dan milenial agak Pokoknya terjadi miskomunikasi itu sangat besar. Nah, di sini diajar, oh ternyata begini kita kalau berkomunikasi dengan milenial, bagaimana membuat metode belajar yang kreatif dan mudah dipahami oleh semua generasi. Salah satunya juga diajar tentang manajemen konflik ya. Iya. Wah, itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian kan akan menjadi fasilitator. Mungkin apa sih harapan dari peserta ini untuk berikutnya sebagai seorang fasilitator dan juga untuk program ini? Oke, kalau harapan saya pribadi untuk program ini kan program yang sangat luar biasa. Saya harap akan terus berlanjut dan kedepannya semakin banyak, bahkan mungkin kalau bisa dari pemerintah setempat juga semakin banyak dukungan untuk NGO semacam ini agar programnya terus berlanjut dan berkembang. Dan kalau dari saya pribadi harapannya seperti yang dikatakan tadi, kami saat ini masuk di tahapan implementasi, jadi akan melaksanakan proyek nih. Nah, harapan saya proyek kami ini bisa bermanfaat bagi masyarakat nanti yang penerima manfaat itu sehingga tujuan utamanya bisa tercapai. Oke, baiklah kita lanjut lagi nih ke fasilitatornya berdaya bareng. Nah Kak, sejauh ini sudah pernah bekerja sama dengan instansi atau belum nih? Alhamdulillah kami sangat welcome dan juga menjaring relasi-relasi yaitu di instansi-instansi dan juga dinas-dinas seperti dinas-dinas ya di Sulawesi Tengah. Ya. Soalnya kalau yang saya perhatikan memang berdaya bareng ini cocok juga untuk bekerja sama dengan genre, komunitas genre dan juga dinas kesehatan, dinas pemberdayaan perempuan dan anak, itu sangat relevan sekali. Mungkin kalau ada collab-nya itu bagus sekali itu dan juga akan lebih luas lagi jangkauannya. Atau sejauh ini sudah ada? Ya, sejauh ini dengan Diskominfo sendiri juga dan juga Dispora, kemudian Dinas Sosial itu yang sudah kami kunjungi seperti itu, dan juga Dinas Ketenagakerjaan itu juga sudah kami sowan ke sana seperti itu. Oh ya, mau disclaimer juga Kak, bahwa tadi kan saya sebutkan 157 peserta ya, ternyata nambah Kak. Jadi 174 peserta dari Sulawesi Tengah yang mengikuti online, pelatihan online-nya seperti itu. Oke, wah banyak juga. Nah Kak, saya mau tahu nih bagaimana cara daftarnya? Karena kalau saya pribadi kan baru tahu, jadi mungkin siapa tahu ada part 2-nya saya bisa masuk. Ya, siap Kak. Siapa tahu ada tahun 2025 ya. Ya, oke. Jadi cara daftar sebagai peserta atau fasilitator Kak? Fasilitator dulu, baru peserta. Oke, siap. Jadi cara daftar sebagai fasilitator itu teman-teman bisa buka, kunjungi Instagram @berdayabareng. Nah, di situ akan mendapatkan informasi dan juga pastinya akan ada pengumuman langsung atau video ajakan dari British Embassy ya, seperti itu Kak. Jadi atmosfer peserta untuk baik fasilitator ataupun peserta program yang akan daftar tuh kayak atmosfernya itu kencang sekali, tinggi sekali seperti itu, karena ada ajakan langsung dari UK British Embassy-nya dan juga dari tim berdaya bareng seperti itu. Oke, pasti lebih excited lagi karena jangkauannya ini lebih luas, diunggah di media sosial, diajak lagi dari atasnya ini.
Nah, kalau menurutmu sebagai seorang peserta selama mendaftar ini bagaimana supaya siapa tahu ada saran ke depannya untuk berdaya bareng? Kalau dari perspektif peserta ini sudah sangat bagus sekali karena di antara semua pelatihan-pelatihan yang pernah saya ikuti ini yang paling berkesan dan insight baru. Mulai dari pendaftarannya seperti yang dibilang Kak Nindi tadi, kita pendaftaran secara online lah seperti biasa gitu. Mulai form, kemudian diseleksi dan pada saat seleksi sebenarnya tidak berharap banyak karena yang daftar banyak sekali. Karena programnya kan ibaratnya dari British Embassy dari yang Dari ibaratnya memang inter besar gitu. Jadi kalau lolos nggak apa-apa lah, kalau nggak lolos oke, kalau lolos nggak apa-apa. Jadi daftar, ternyata lolos online. Setelah online ternyata diwawancara. Setelah diwawancara kita akhirnya di pengumuman lagi lolos untuk pelatihan secara online. Dari online pun kami banyak ada modul, diberikan modul, terus kelas, tugas dan segala macam untuk diseleksi offline tadi. Nah, di situ pun ibaratnya bersaing sih. Iya, kompetisi. Iya, kompetisi. Karena berharap sekali untuk mengikuti pelatihan offline yang terpilih hanya 30 orang. Dan alhamdulillah terpilih untuk 30 orang. Iya, alhamdulillah sekali. Soalnya dari yang saya perhatikan memang berdaya bareng ini tujuannya sudah sangat paten, makanya setiap prosesnya itu dipetakan secara matang. Seperti yang tadi dikatakan, ada modul dan sebagainya, berarti mereka mengikuti alur dan mekanismenya sesuai modul tersebut. Jadi memang kayak kompetisi. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih, penutup dari kegiatan kali ini, pada podcast kali ini. Mungkin kakak bisa beri kesan dan pesan, closing statement untuk podcast kita pada kali ini untuk kepada masyarakat, ajakan kah atau dan sebagainya. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Fira. Jadi saya sebagai fasilitator alhamdulillah merasakan banyak sekali manfaat, khususnya work standar dari teman-teman berdaya bareng itu. Work standarnya itu, jadi kami sebagai fasilitator harus mengikuti, dan juga bukan hanya mengikuti, tapi kami diberikan ruang untuk pengembangan ide dari kami fasilitator. Jadi benar-benar bermanfaat, apalagi saya sebagai Gen Z yang butuh media atau wadah untuk menyalurkan ide saya seperti itu. Jadi sebagai fasilitator tentunya saya sangat senang, dan juga menurut saya program Digital Access Program ini betul-betul tepat sasaran dan juga menjangkau khususnya wilayah-wilayah Indonesia Timur yang mungkin dalam tanda kutip kayak seperti terbelakang seperti itu ya, daerah-daerah marginal. 3M. Iya, 3T Kak. Oh, 3T ya, seperti itu. 3M, 3 Jadi miliar. iya Kak, jadi seperti itu. Jadi saya bangga dan juga merasa lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat Sulawesi Tengah seperti itu. Dan juga ajakannya ya Kak, kalau ajakan ayo masyarakat Sulawesi Tengah bahwa kita hilangkan mindset yang mungkin kita dibilang tertinggal seperti itu. Kita bisa loh untuk berdaya bareng, berdaya sama-sama untuk Sulawesi Tengah yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Bahwa kita juga memiliki akses kesempatan yang setara, yang sama, seperti itu Kak. Iya, seperti yang dikatakan oleh Undang-Undang Dasar bahwa semua orang memiliki hak yang sama terhadap apapun itu. Maka di sini hadirlah komunitas atau NGO berdaya bareng untuk mencapai tujuan tersebut. Dan juga ini berpeluang untuk teman-teman semua yang mau daftar dan yang mau gabung sebagai peserta maupun fasilitator. Jangan lupa untuk memberdayakan semuanya dan juga berdampak untuk semuanya. Untuk itu saya Nur Safira Sari dan juga Saya Nindi. Saya Mirwan. mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di Megalit Podcast segmen lainnya. Untuk itu sampai jumpa.